sangat jauh perjalanan kita secara umum. Alhamdulillah kita semuanya sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat dan segar bugar. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Amin. Seterusnya bersolawat bersalam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti beroleh syafaat dari beliau dengan izin Allah di suatu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak ada lagi gunanya bagi kita segala sesuatu apapun yang kita miliki, apakah itu zuriat, anak keturunan, dan juga harta, kekayaan, kedudukan dan lain-lain sebagainya, terkecuali insya Allah nanti ketika tiba saatnya kita menutup mata meninggalkan dunia yang fana ini, insya Allah kita berharap semoga kita tetap konsisten istiqomah dalam rangka mempertahankan nilai-nilai keimanan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, terutama bapak-bapak, para tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir bersama kita pada kesempatan ini, saya nampak-nampaknya dibaiatkan oleh khususnya sahabat kita Sohibul Bait atau Sohibul Hajah, yaitu saudara Basyaruddin, untuk sedikit memberikan tausiah dalam rangka mengisi pertemuan kita ini. Sebenarnya terus terang, kalau begini jauhnya perjalanan din, ini yang paling enak kita ya kumpul-kumpul kemudian cerita bebas saja gitu. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini, karena tak boleh katanya memutus harap orang, maka saya penuhi sesaat, tapi barangkali tidaklah panjang-panjang. Yang jelasnya kuliah kita ini antara kutipu sampai kulipat, tidak sampai kutunjang lah. Kutipu itu kuliah 30 menit, kalau kulipat kuliah 40 menit, kalau kutipu kuliah ustaz terlalu panjang. Kutunjang maksudnya itu. Kutunjang itu kuliah ustaz terlalu panjang. Jadi artinya kita baca saja situasi dan kondisinya. Apalagi kita mendengar bahwa kurang lebih jam 11 nanti sahabat kita ini salah satu juga harus kembali mendahului kita pulang ke arah ke Medan. Mana itu? Di Stabat selesai. Ya, karena ada katanya satu acara gitu. Jadi oleh karena itu kawan-kawan sekalian, ini ala kadarnya sajalah ya kita isi kegiatan ini. Saya pikir ini adalah nikmat Allah yang tak bisa kita lupakan. Kurang lebih kalau kita barangkali mengenang, sekarang ini tahun 2021, tahun 89 kita masing-masing meninggalkan alma mater kita, meninggalkan tempat kita ditempa, meninggalkan tempat kita dibina. Kita pernah bersama-sama kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu kurang lebih 32 tahun yang lalu. Bayangkan ketika kawan kita, sahabat kita Junid tadi datang, saya pun kalau tidak dibilang kawan-kawan tidak tahu saya itu Junid, dan ternyata dia pun juga banyak yang tidak kenal dengan kita. Ya, alhamdulillah, inilah rahmat Allah. Sahabat Junid kita bisa dipertemukan. Ya, dan tentunya kalau hari ini kita sudah memulai dengan sahabat kami Junid, kami berharap
kalau Basyaruddin yang juga tinggal di Lok Sumawe ini bisa aktif, kenapa tidak buat sahabat kami Junid? Ya. Kan nanti kan bisa kode-kodean kapan berangkat gitu kan. Dan insya Allah mudah-mudahan perlu barangkali sebagaimana ittifaq, sebagaimana kesepakatan kita, ini tidak melihat-lihat orangnya dimanapun. Kalau ada waktu, ada kesempatan, tidak melihat siapa orangnya, insya Allah kawan-kawan ini semuanya semangat. Tidak memandang apa itu dekat dan jauh. Pada malam hari ini kita berkumpul, ini sudah merupakan satu bukti nyata. Bayangkan dari rantau Prapat datang kemari, itu bukan lagi 360 km. Karena saya sebelum berangkat tadi kemari, saya tanya anak saya, "Nak, tolong dulu tengok berapa kilometer dari Medan ini ke Lok Sumawe?" 360 ya katanya. Ke rantau Prapat itu adalah 340 sekian kilometer. 340 tambah 360, bayangkan sudah 700 km datang dari Labuhan Batu kemarin. Jadi hari ini kami berharap sahabat kami Junid bisa dipertimbangkan ini untuk ke depan. Ya, begitu juga barangkali sebagaimana yang kita katakan tadi, kegembiraan kita bertemu kita dengan senior kita Bang Haji Nasir. Ya, maaf ini Bang, kalau barangkali abang di sini mungkin banyak orang memanggil bapak karena memang seorang guru saya dengar tadi, tapi karena memang ini adalah adik-adik abang, kami memanggil abang anda kami tetap dengan abang bukan bapak. Kawan-kawan sekalian, hebatnya alma mater kita mempersatukan kita. Saya minta izin minta maaf. Tadi sempat saya bertanya kepada kawan-kawan, ternyata kawan-kawan pun buntu juga untuk menjawab apa arti Lok Sumawe. Ya, ternyata ketika kita bertanya dengan salah seorang tokoh masyarakat, Lok itu rupanya adalah palu dalam, Sumawe itu berputar-putar. Jadi saya sebenarnya bukan mau membicarakan Lok Sumawe-nya, tapi mau berangkat dari makna Lok Sumawe itu terhadap kegiatan perkumpulan kita. Ya. Jadi begini, karena kecintaan kita yang amat dalam, hati kita yang menyatu, sehingga insya Allah kita ini sesuai dengan gilirannya terus berputar-putar itu, Pak. Ya. Jadi saya coba sedikit mengkorelasikanlah, mengaitkan, menghubungkan Lok Sumawe ini dengan kegiatan kita. Ya, jadi diharapkan bahwa ikatan batiniah kita yang begitu dalam, mudah-mudahan ini akan terus bisa untuk mengikat silaturahim di antara kita, dan insya Allah, ya, sekaligus juga alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Sebenarnya ada wacana bahwa pada malam hari ini kita sebenarnya mau sekaligus milad yang ke-15 kalau tidak salah kan, pada awalnya. Cuman karena memang pengurus inti yang merupakan petinggi daripada Al-Qura ini tidak bisa hadir pada kesempatan ini, makanya tadi wakil ketua tidak menyinggung-nyinggung masalah milad gitu. Bayangkan 15 tahun. Ya. Kita berharap mudah-mudahan, ya, jangan kita tinggalkan forum Al-Qura ini kecuali maut yang memisahkan kita. Amin. Karena Al-Qura ini adalah memberikan kesan kepada kita semuanya. Terlebih-lebih di sini saya pikir ada 2 orang yang sudah hadir yang lebih berkesan. Satu lagi masih di perjalanan. Yang paling berkesan itu pertama saya. Yang kedua saudara John. Yang ketiga saudara Ibnu Salman. Kenapa? Karena bukan hanya sekadar menuntut ilmu di PGA Tanjung Pura, tapi kami mendapatkan pendamping hidup di PGA Tanjung Pura. Saya pikir tidak ada yang lebih berkesan terhadap PGA Tanjung Pura dibandingkan kami bertiga di sini. Yang banyak di sini adalah cinta dia waktu kawin diorang.
Betul nggak? Betul nggak? Jadi bukan mengecilkan, menafikan perjuangan dan juga pengalaman daripada kawan-kawan, tapi ini hanya sekedar saya pikir syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kami bertiga ini di atas segala-galanya. Ya, kami di samping mendapatkan ilmu, mendapatkan ijazah, yang paling utama lagi mendapatkan pendamping hidup. S3. Ya, itulah bang, enaknya nih bang. Saya tak tahu abang kami Haji Muhammad Nasir apakah kakak atau orang Tanjung Pura apa tidak, anak PG apa tidak, tapi kalau kami memang anak PG apa. Ya, jadi kawan-kawanku semua, ya, yang paling terpenting marilah kita terus tetap bersemangat, kita jalin kebersamaan ini. Ya. Karena kita tahu bahwa yang seperti ini, apalagi kalau agak jauh sedikit, ini menyehatkan kita ini. Makin jauh perjalanan kita ini, insya Allah membuat kita sehat. Apa yang sehat? Sehat batin kita, walaupun badan capek, lunglai, lesu. Kenapa begitu? Karena dalam ajaran agama kita ini juga ada diingatkan, siru tasihhu. Siru tasihhu. Berjalan-jalanlah kamu agar kamu sehat. Itu di sana. Ya, siru tasihhu. Berjalan-jalan kamu agar kamu sehat. Makanya penting berjalan-jalan ini. Tapi sehat yang dimaksudkan di sini adalah sehat batiniah, sehat pemikiran. Kalau mau sehat jasmani, di hadis lain Rasul menyatakan sumu tasihhu. Puasa kamu agar kamu sehat. Bagi siapa yang berpuasa pula pada hari ini udah capek, si Basarudin menyiapkan makanan, itu keterlaluan. Ya, karena kita tahu kawan-kawan sekalian, diri kita ini kan terdiri dari dua unsur. Ada unsur rohaniyah, ada unsur jasmaniyah. Ini dua-dua harus disehatkan ini. Kalau mau sehat unsur jasmani, kurangi makan. Makanya Kak Sang aku menengok yang agak besar-besar tengah macam sidon. Ya, itu kalau mau sehat jasmani. Tapi kalau mau sehat yang namanya rohani, itu dia tadi siru tasihhu, berjalan-jalan kamu agar kamu sehat. Dan ternyata berjalan-jalan itu juga Allah Ta'ala ungkapkan dalam Al-Quran. Qul siru fil ardi thumma nzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sampaikan Muhammad, katakan Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tapi ketika kamu berjalan di muka bumi Allah Ta'ala ini, fanzuru, hendaklah kamu selalu memperhatikan, kamu tengok bagaimana akibat manusia yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka insya Allah pada kesempatan ini, karena kita bersilaturahim, niat kita baik, kita berjalan-jalan sampai ke Lok Sumawi ini adalah bukan pekerjaan yang sia-sia, tapi insya Allah kita ini menyaksikan segala sesuatu yang sudah Allah Ta'ala ciptakan di dalam hidup dan kehidupan ini. Ya, insya Allah ini mudah-mudahan akan senantiasa membekas di dalam hati satu hari kita. Kawan-kawanku, sahabat-sahabat sekalian, udah habis waktunya belum? Jadi aku pun sebenarnya bingung juga nih, di samping yang namanya agak pening, udah mata wasiti, ya kan? Karena jauhnya perjalanan ini tadi nggak apa-apa lah, dipelan-pelan kan aja. Saya teringat kawan-kawan sekalian, ada 4 mutiara yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita dalam kehidupan ini. Ada saya baca dalam satu kitab yang berjudul Al-Munabbihatu 'alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah peringatan kepada setiap orang supaya mempersiapkan dirinya dalam rangka bekal menuju hari kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Judul asli kitabnya tadi sudah saya katakan, Al-Munabbihatu 'alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Kitab ini buah karya seorang ulama terkemuka yang berkaliber internasional yang bernama Al-Hafiz Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i. Kebetulan kitab ini disarah, diurai, diterangkan oleh ulama besar pula. Ulama yang mensyarahnya adalah Fadilatul Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini ulama Nusantara. Saya minta maaf, ulamanya ulama Nusantara. Kalau Islamnya, aku termasuk orang yang tak setuju adanya Islam Nusantara. Entah barangkali kalau kawan-kawan, ya. Walaupun ada juga para ahli menyatakan ya, Islam Nusantara itu sama dalam kaidah tata bahasa Arab mudhofun ilaih. Itu maksudnya adalah Islam di Nusantara gitu. Kalau memang itulah maksudnya, kenapa nggak langsung saja kalimatnya Islam di Nusantara? Jadi bukan Islam Nusantara, ya kan? Jadi kawan-kawan sekalian, ulama tadi adalah ulama Nusantara yang beliau hidup di awal tahun 1800-an, ya, awal 1800-an, dan beliau itu wafat di Makkah Al-Mukarramah juga kira-kira di akhir tahun 1800-an. Beliau meninggal dunia di Makkah, dikebumikan di Makkah. Ya. Banyak ulama-ulama di Nusantara ini yang menjadi murid-murid beliau yang terkenal. Antara lain barangkali kawan-kawan sekalian, ini bukan menggurui ini, karena kebetulan saya disuruh aku bercakap, pada atiku lah aku bilang. Ya. Salah satu di antara muridnya yang terkenal adalah dulu namanya ada Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu memang tidak begitu populer namanya di Nusantara. Beliau adalah pendiri organisasi Muhammadiyah tahun 1912, dan tentunya nama beliau yang populer adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi nama aslinya sebenarnya Muhammad Darwis. Itu salah satu murid beliau. Kemudian juga salah satu di antara muridnya yang lain adalah pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Ya. Itu pada tahun 1926 Nahdlatul Ulama itu didirikan. Yang mendirikannya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini dua-dua murid beliau. Ya. Jadi begitu terkenalnya beliau. Tadi dalam kitab syarahan Al-Munabbihat 'alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad, itu nama kitab syarahannya adalah Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu nasihat untuk para hamba-hamba. Ya. Jadi kitab ini termasuk kitab populer yang banyak dibahas di ma'had-ma'had, di pesantren-pesantren. Saya pikir di Aceh ini banyak itu. Ya. Dalam kitab itu ada disebutkan, tentunya ini adalah berangkat dari hadis Rasul SAW. Arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang paling besar, yang paling utama, yang paling berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada zuriat anak cucu Adam. Ada 4. Yang 4 itu pertama adalah al-aql, akal. Yang kedua ad-din, agama. Yang ketiga al-haya'u, rasa malu. Sementara yang keempat adalah al-amalus sholih, amal sholih. Jadi sudah barangkali diingat itu ya. Pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu, yang keempat amal sholih. Ini kita jaga ini.
Kita tahu kawan-kawan sekalian bahwa akal ini adalah sungguh sangat penting. Walaupun bukan akal itu segala-galanya. Hidup kita di atas dunia ini, harga kita termasuk salah satu diantaranya kalau mampu mempergunakan akal. Bahkan korelasinya dengan agama. Agama ini nggak bisa kita jalankan dengan baik, dengan sempurna kalau seandainya akal kita tidak bisa kita pergunakan. Kita dulu selalu diajarkan guru kita, barangkali ketika kita belajar fikih, usul fikih selalu diingatkan. Kebetulan guru usul fikih kita adalah mama angkat saya. Ya, Ibu Husnah Daud. Sekaligus barangkali kami menyampaikan kepada kita kawan-kawan kalau ada kesempatan tengok dia, karena memang beliau itu sudah mulai uzur. Umurnya pun kan sudah di atas 80 tahun. Kebetulan kami dengan Ketua Al-Qura beberapa saat yang lalu bersama-sama menjenguk beliau, dan mungkin itu juga akan sudah tershare di grup kita. Ya, artinya bahwa pada ketika itu memang kondisi beliau itu sudah sungguh sangat agak lemah. Jadi sudah berumur. Kita dulu selalu diajarinya, selalu diingatkannya kawan-kawan sekalian, menyangkut tentang masalah akal ini selalu diingatkan, ad-dinu huwal aqlu wala dinu liman la aqla lah. Agama itu adalah akal. Orang yang tidak punya yang tak punya akal, yang tidak sempurna cara berpikirnya, itu tidak ada tuntutan keagamaan baginya. Ya, begitu pentingnya akal itu. Dan saya pikir juga karena masih berfungsilah akal kita, ya, untuk memahami nilai-nilai ajaran agama ini yang memerintahkan kita bersilaturahim, maka kita juga bisa hadir di tempat ini. Ya, ini kan karena akal kita berfungsi. Kalau tak berfungsi akal kita begini jauh, ini kan gawat juga kemarin ya, Yon, ya, gawat. Ya, jadi begitu pentingnya akal itu. Saking pentingnya kawan-kawan sekalian, ini akal ini derivasinya, pengulangannya dalam Al-Quranul Karim itu sampai 39 kali disebut Allah. Berapa kali kawan-kawan? Tak semangat lagi itu tengok yang perempuan-perempuan. Ini gara-gara kalian. Ya, pengulangan kalimat akal dalam Al-Quran, derivasinya dalam Al-Quranul Karim 39 kali disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, saya pada akhirnya teringat dengan seorang pengajar tafsir yang sangat terkenal di Universitas Al-Azhar di Mesir. Walaupun kita-kita ini termasuk saya nggak pernah mencicipi untuk duduk di bangku di Universitas Al-Azhar. Tapi alhamdulillah kebetulan orang tua saya mengambil nama Azhar itu menjadi nama saya. Tidak pernah mencicipinya, tapi kebetulan juga berkat doa kita kesemuanya, rahmat dari Allah, saya bersama istri sudah menginjakkan kaki di lokasi Universitas Al-Azhar. Ya, beberapa tahun yang lalu. Ya, itulah tadi dengan mantan cewek itu yang anak PGA. Kebetulan dibayari orang gitu, bukan uang kami. Ya, ini maaf ini Bang, karena kebetulan pekerjaan adik abang ini sehari-harinya adalah selalu membawa jamaah haji dan juga membawa jamaah umroh gitu. Jadi ada jamaah itu dikumpul-kumpulkan sekian puluh orang, akhirnya itulah yang olah-olah gitu. Tanpa disadari orang itu sebenarnya orang itu yang membayari kami berdua gitu. Ya, karena semuanya ini raja tiul ini Bang, raja olah ini. Ya, raja olah ini semuanya. Cuma ada olahan kasar, ada olahan yang halus. Jadi saya tidak termasuk pada dalam yang kasar itu, yang agak-agak halus pula gitu lah. Ya, jadi kita teringat seorang pakar tafsir di Universitas Al-Azhar itu namanya Profesor Dr. Sayyid Mutawaddi Asy-Sya'rawi.
Ya, beliau itu dalam penelitiannya terhadap kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam Al-Quran, ya, itu beliau pakarnya. Sehingga beliau pernah mengatakan, jangankan satu kalimat disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya, maksud saya jangankan berkali-kali, satu kali saja pun kalimat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu wajib menjadi perhatian kita umat Islam ini dengan serius. Bayangkan seandainya satu kali saja, apatah lagi derivasinya, pengulangannya itu sampai 39 kali. Itulah kalimat akal tadi, ya. Ini menunjukkan pentingnya. Karena dengan akal inilah insya Allah kita ini menjadi lebih bermartabat dalam kehidupan ini. Walaupun kadang-kadang ada orang punya pandangan, ya, akal itu kalau sudah ada dia tidak perlu lagi ada agama. Ada enggak yang berpikir seperti itu? Ini kita bantah ini kawan-kawan sekalian. Tolong juga lah barangkali, karena basic kita ini adalah basic guru. Walaupun mungkin dia tidak mengajar, tapi basicnya ini kita semuanya kan guru ini. Ya, namanya pun alumni PGA, pendidikan guru agama. Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya kita ini adalah, ya, pencerah terhadap umat. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita, karena zaman sekarang ini banyak kali meracuni. Ini dia tadi, adanya ungkapan yang menyatakan kalau sudah ada dianugerahkan akal, kita memiliki akal, gak penting lagi ada agama. Karena dengan akal itu secara otomatis manusia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini harus kita tantang. Tidak selamanya akal itu, ya, mampu untuk memikirkan sesuatu. Justru sebenarnya akal ini kawan-kawan sekalian, ya, bukan di atas agama, tapi dia harus adjustment, menyesuaikan diri, menyesuaikan akal itu tadi dengan ayat-ayat Allah atau agama Allah SWT. Bukan ayat-ayat Allah yang dipaksa tunduk kepada akal pikiran manusia, tapi akal pikiran manusia yang harus tunduk kepada ajaran agama Allah SWT. Kalau kita tengok di zaman sekarang ini kan sepertinya, ya, ini maaf ini, ya kan? Kan banyak yang menjadikan akal itu di atas ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya ini. Jadi oleh karena itu barangkali saya juga menitipkan pesan kepada kita semuanya, kepada para peserta didik kita, kepada anak-anak kita, mana yang guru, ya, tolong ingatkan bahaya ini, karena kita zaman sekarang ini bukan tanggung. Ya, kalau kita perhatikan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saya muliakan, kita ini banyak dihancurkan dari dalam. Betul? Banyak dihancurkan dari dalam. Kalau orang luar barangkali mau menghancurkan,